Dari sana. Ya, yang di Zoom apa yang tampil, Dek? Halo? Yang di Zoom yang tampil di screen-nya apa? Halo? Rizka atau Sartika? Kedengaran Ji suaranya Ibu? Halo, halo. Oke. Ya, yang di Zoom apa yang tampil, Dek? Halo? Halo, halo. Cek sound, cek sound. Kedengaran suaranya Ibu atau enggak? Antar algoritma. Ya. Slide-nya cuma satu atau ada banyak slide kita lihat? Kedengaran Ibu? Kedengaran Bu. Baru sampai. Slide-nya ada satu kita lihat atau ada banyak slide kita lihat di layar? Ada Banyak, banyak Ibu. Ibu. Ada banyak. Stop dulu. Banyak Ibu. Ya, oke. Kalau sekarang apa yang tampil? Satu slide atau banyak slide? Satu slide Ibu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua di mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Selamat datang Ibu ucapkan kepada kelas B3 ya. Ya, B3 kita sama-sama sekarang di kelas ini untuk bersama-sama kita belajar hari ini tentang pengantar algoritma ya. Apakah di Kalam Ibu sudah share diktat kuliahnya? Di Kalam ada diktat kuliah file PDF, ada sudah Ibu share atau belum? Saya bertanya. Ada? Diktat kuliah namanya. Ada? Ada atau belum ya? Belum ya? Ya, nanti sebentar Ibu share ya. Jadi ini di slide yang Ibu bikin ini kesimpulan ya atau ringkasan dari diktat pada bab pengantar algoritma. Nah, pada hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama konsep algoritma, kemudian yang kedua ciri-ciri algoritma, kemudian yang ketiga konsep algoritma, program dan bahasa pemrograman. Nah, kita mulai dari sebelum kita masuk ke konsep algoritma, kita pahami dulu apa yang kita mau pelajari pada hari ini. Nah, ini tadi begini tampilannya. Tunggu dulu ya. Kalau di LCD enggak bagus gitu. Sudah potong nih. Lagi sih. Ya, kalau terpotong-potong begitu Ki, layarnya bisa mungkin kita bantu lewat HP ya, karena siapa tahu terpotong-potong Ki, silahkan join via Zoom aja untuk melihat slide-nya Ibu. Nah, terlalu Zoom Ki kalau pakai apa? Oh, AN-nya enggak kelihatan di sana. Ya, jadi
Apa tujuan kita belajar tentang pengantar algoritma pada hari ini? Yang pertama adalah Anda mampu mengenal dan memahami apa itu algoritma. Kemudian yang kedua, Anda mampu membuat contoh penyelesaian masalah ya dengan menggunakan konsep algoritma. Yang online tolong di suaranya, Dek. Andi Mawarsi, tolong mute suaranya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang pertama, konsep atau pengertian dari algoritma. Nah, jadi sejarah dari nama algoritma itu ditemukan oleh ilmuwan Arab, ya, namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ya, jadi beliau ini membuat atau menulis buku yang berjudul Al-Jabar wa Muqabalah. Ya, jadi di dalam bukunya ini beliau membahas tentang bagaimana itu algoritma. Ya, jadi dari apa? Dari sebuah ilmu matematika beliau jabarkan menjadi aljabar. Ada salah satu nama mata kuliah ya aljabar namanya. Ya, metode aljabar atau aljabar apa itu aljabar matematika ya. Itu di dalamnya juga memuat tentang algoritma. Nah, kemudian dari namanya ini Al-Khwarizmi ya. Nah, kalau orang barat itu membaca nama Al-Khwarizmi ini seakan-akan dia membacanya begini, algoritm begitu. Algoritm, Al-Khwarizmi. Kan orang barat tidak terlalu tahu bahasa Arab toh. Jadi cara baca namanya itu Al-Khwarizmi jadi algoritm. Nah, sehingga dari kata algoritm inilah lahir menjadi sebuah kata algoritm ya. Nah, dalam bahasa barat bahasa Inggris algoritm, nah sedangkan kita bahasa Indonesia menjadi algoritma ya. Nah, jadi dari situlah asal kata dari algoritma ya, dari nama penamanya yaitu Al-Khwarizmi. Nah, jadi Bapak ilmu komputer itu sebenarnya adalah beliau juga ya, Al-Khwarizmi. Beliau yang menemukan angka biner, angka 0 dan 1. Ya, jadi komputer itu sebenarnya bodoh, yang pintar itu kita manusia. Ya, kenapa? Karena pengetahuan yang kita punya itu ya dari manusia kita berikan kepada komputer. Nah, sedangkan komputer itu hanya mengenal dua angka ini, 0 dan 1. Nah, kenapa cuma itu? Sebab ketika kita mentransfer pengetahuan, apakah itu berupa teks, nah teksnya itu huruf A terdiri atas bilangan biner sebenarnya, ya. Jadi A itu ada di alamat memorinya komputer dengan kombinasi bilangan biner yang misalnya ya 00001111. Nah, misalnya itu A, seperti itu. Ya, jadi semua angka maupun teks atau huruf, kemudian simbol-simbol itu semua memiliki alamat di komputer. Jadi dia cuma memanggil saja, oh kalau huruf ini alamatnya di sini, oh huruf ini alamatnya di sini. Begitu Ji, ya cara kerjanya komputer. Nah, kemudian menurut Rinaldi Munir, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah ya yang disusun secara sistematis. Nah, jadi tidak bisa acak-acakan, tidak bisa secara random, harus sistematis berurut ya. Kalau berurut berarti dari awal sampai akhir ya, tidak ada belok-beloknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa yang kita mau urutkan secara sistematis ini yaitu urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, urutan langkah-langkah penyelesaian masalahnya ini Intan tolong di mute suaranya. Ya. Jadi urutan penyelesaian masalah ini bukan juga sekedar kita mengurut penyelesaian masalah, tapi juga harus secara logis, ya, secara logikanya manusia begitu. Jadi kalau tidak masuk akal, tidak bisa juga diterima penyelesaian masalahnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi sekaitan juga dengan pertemuan yang lalu bahwa kita orang IT harus lebih mengutamakan akal ya dibanding perasaan. Jadi logika kita yang bermain ya, jangan perasaan. Nah, selanjutnya terpotong lagi. Masalah. Nah, misalnya ini ada sebuah masalah.
ada dua buah gelas. Yang gelas A ini isinya teh, yang gelas B isinya kopi. Nah, apa masalahnya? Masalah yang ditentukan adalah tukar isi yang tadinya itu gelas B isinya kopi, tukar menjadi teh. Terus gelas A isinya ketika ditukar menjadi kopi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau Anda secara manusia, bagaimana cara tak? Kalau ada dua buah gelas, toh gelas A isinya teh, gelas B isinya kopi, bagaimana cara tak mau tukar gitu isinya? Ya, siapa namanya? Sartika kelas B3 ya, silahkan Sartika. Nah, begitu. Jadi menurut Sartika kelas B3 bahwa untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan tambahan satu gelas kosong lagi. Ya, kita namakan misalnya gelas apa? Gelas C. Nah, misalnya dibutuhkan satu gelas C. Jadi urutannya bagaimana? Ada mie gelas C, kemudian gelas B dimasukkan ke dalam gelas C, maksudnya kopi yang dimasukkan ke gelas kosong. Terus gelas A yang itu dimasukkan ke gelas kopi. Terus gelas dimasukkan ke A. Iya, jadi sudah tertukar, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sudah betul ya, Sartika. Yang kita butuhkan adalah suatu alat atau bahan bantuan, ya. Namanya adalah gelas C. Jadi penyelesaiannya itu seperti ini. Algoritma solusinya. Nah, yang pertama, siapkan gelas cadangan, kita berikan nama C, ya. Siapkan gelas cadangan C. Kemudian ya, masuk nih ke langkah-langkahnya. Apa itu? Tuangkan misalnya ya, kalau tadi si Sartika dia gelas kopi dulu yang dia tuangkan ke gelas C, tapi bisa juga dengan cara lain, yaitu tuangkan air teh yang dari gelas A ke dalam gelas C sehingga gelas A menjadi kosong. Nah, kemudian air kopi yang dari gelas B dituangkan ke gelas A, nah, sehingga gelas B menjadi kosong. Nah, kemudian tuangkan air teh yang tadi ada di gelas C ke dalam gelas B. Nah, sehingga secara otomatis tertukar. Nah, kalau secara visualisasi jadinya seperti ini, ya. Jadi dibutuhkan satu bantuan gelas C, kemudian ini gelas C, kita tuangkan isinya yang dari gelas A, kemudian gelas A sehingga gelas A menjadi kosong, kemudian B ini kita isi ke dalam gelas A, sehingga gelas A berisi kopi, kemudian yang gelas B tadi sudah kosong, kita isi dengan teh yang dari gelas C, sehingga yang ini tadi isinya kopi, ini menjadi teh. Nah, seperti itu, ya. Nah, seperti itulah algoritma. Jadi masing-masing manusia punya penyelesaian masalah masing-masing, ya. Yang penting itu masuk akal atau sudah sesuai dengan logika. Jadi punya Sartika sudah benar, yang kita kerjakan sama-sama juga sudah benar, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu masalah, namanya luas lingkaran, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa lingkaran itu rumusnya adalah luas, ya. Luas lingkaran itu rumusnya adalah VR pangkat 2. Nah, dalam menyusun suatu algoritma ada namanya pendeklarasian variabel, ya. Ini namanya variabel yang kita butuhkan. Ada variabel V, ada variabel R, ya. Kemudian ada juga variabel luas untuk menampung nanti outputnya. Nah, supaya mudah, jadi Ibu analogikan dengan sebuah resep masakan. Pernah lihat resep masakan? Ya, pernah. Itu diawali dengan apa? Alat dan bahan dulu, ya. Jadi alat dan bahan itu adalah namanya deklarasi variabel. Ya, tolong dicatat. Jadi siapkan alat dan bahan itu sama dengan pendeklarasian variabel. Variabel itu adalah kalau kita analogikan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam menyusun algoritma, ya. Jadi kalau dalam sebuah rumus semua yang membangun rumus tersebut itulah namanya variabel, ya. Nah, ada namanya variabel luas, kemudian ada namanya variabel V,
variabel R, ya, kalau luas lingkaran. Kalau misalnya luas persegi, apa rumusnya? Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Jadi apa variabelnya? S atau sisi, boleh juga ya. Jadi boleh kita berikan nama variabel S, boleh juga variabel sisi, ya. Nah, terus untuk outputnya, keluarannya kita berikan nama variabel apa? Luas, ya, luas persegi. Nah, seperti itu. Jadi ada variabel untuk inputan dan prosesnya nanti, dan ada juga variabel untuk outputnya, ya, untuk menampung keluarannya nanti. Nah, sudah siap nih alat dan bahannya, maka kita setelah siapkan alat dan bahan, apalagi kalau di dalam resep? Cara memasak, ya. Nah, cara memasak itu algoritmanya. Toh ada cara memasak, diawali dengan angka 1. Toh 1 apa dulu yang dilakukan, 2 apa dulu, 3 apa dulu, dan seterusnya sampai selesai. Nah, kalau misalnya masalahnya ini luas lingkaran, apa dulu yang pertama kita lakukan? Ya, mencari V-nya. Iya, jadi mencari V atau menentukan nilai V, ya, seperti itu. Nah, nilai V kan di seluruh dunia sama, jadi berapa nilai V? Ya, atau 3,14. Nah, jadi tidak apa-apa kita sebutkan di sini menentukan nilai V. Walaupun nilai V sudah secara konstan, ya, konstan itu artinya tetap, nilai tetap tidak berubah sampai kiamat tidak berubah. Jadi V itu 3,14. Nah, jadi langkah pertama tentukan dulu nilai V. Terus yang kedua tentukan nilai R. Nah, sudah. Jadi semua rumus yang kita butuhkan di dalam mencari nilai luas ini sudah ada semua, toh tidak ada Mi lagi. Nah, kalau sudah disebutkan Mi, dipanggil Mi alat dan bahannya, selanjutnya diapakan? Iya, dikalikan ya, diproses menggunakan rumus perkalian, yaitu V dikali R kali R atau R pangkat 2. Nah, jadi langkah selanjutnya menghitung luas lingkaran dengan rumus V kali R kali R. Ada lagi di sebelahnya ini ya, kali R. Nah, seperti itu. Jadi menghitung luas lingkaran dengan rumus, disebutkan rumusnya. Nah, kemudian perhatikan dalam menyusun sebuah algoritma, variabelnya itu ketika kita sudah deklarasikan nih, ya, kita sudah sebutkan nih di langkah siapkan alat dan bahan, jangan lagi beda-beda namanya. Oh, misalnya di alat dan bahan kita bilang wajan, pas di cara memasak siapkan panci. Kan bingung toh orang yang mau memasak. Nah, sama juga dengan variabel. Kalau sudah kita kenalkan dia di pendeklarasian variabel bahwa ini adalah PHI tulisannya V, jangan lagi panggil nanti di sini dengan sebutan misalnya F, ya, kita tulis di sini F, V, FI. Nah, itu nanti dia bingung algoritmanya. V ini yang mana? Belum diperkenalkan, belum ada di deklarasi variabelnya, ya. Jadi harus konsisten penulisan variabelnya, ya. Kalau di sini PHI, maka di pemanggilannya nanti di dalam rumus atau di perhitungannya juga PHI. Ya, seperti itu. Jangan tidak konsisten. Nah, terus bagaimana kalau misalnya di sini huruf besar, Bu, terus di sini saya tulis huruf kecil. Bolehkah? Tidak boleh juga, ya. Jadi kenapa tidak boleh? Karena ada beberapa bahasa pemrograman itu case sensitif. Case sensitif. Iya, case sensitif. Artinya dia mengenali atau membedakan antara huruf besar dengan huruf kecil. Nah, jadi P dengan huruf besar, kemudian kita panggil di sini dengan huruf kecil, itu nanti dia bingung. Yang mana ini yang dimaksud? Tidak pernah diperkenalkan, tidak pernah dideklarasikan, ya. Jadi seperti itu, harus konsisten. Huruf besar, ya. Huruf kecil, huruf kecil. Ya, jadi harus sama persis. Tolong diingat itu. Nah, kemudian ini juga R. Nah, kalau di sini kita bilang dia R, maka di pemanggilan perhitungannya juga harus R, ya. Jangan lagi dengan nama lain-lain. Misalnya di sini sudah kita tulis R,
di sini kita tulis lagi jari, ya nanti dia bingung. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya setelah kita hitung, dihitung Mi dengan rumus VR kuadrat, selanjutnya apa? Mau diapakan nih? Setelah diproses Mi, dicampur Mi, misalnya kita mau bikin nasi goreng, dicampur Mi semua alat dan bahannya. Selanjutnya apa? Dihidangkan atau disajikan. Nah, kalau dalam program disajikan itu artinya apa? Menjadi sebuah output ya atau keluaran. Hasilnya, Bu. Ya, hasilnya cocok Mi. Nah, maka hasilnya adalah maka luas lingkaran ditemukan. Ya, atau bisa juga nanti kalau misalnya kalian sudah di pertemuan-pertemuan berikutnya itu tinggal bilang saya di sini, tampilkan luas lingkaran. Boleh juga begitu. Hasilkan luas lingkaran. Boleh juga seperti itu. Output luas lingkaran. Boleh juga seperti itu, ya. Jadi persamaan-persamaan katanya hasilkan, tampilkan, ditemukan, boleh ya. Yang penting memberikan arti bahwa itu menjadi sebuah keluaran ya atau output. Nah, kemudian boleh ditambahkan dengan kata selesai ya, boleh juga tidak. Nah, jadi dalam algoritma itu Anda harus berpikir secara sistematis ya, dari awal sampai akhir. Penyelesaian masalahnya itu dari awal sampai akhir secara sistematis. Kemudian kalau bisa kita rumuskan bahwa dalam membuat algoritma itu yang pertama adalah deklarasi variabel dulu ya. Saya tambahkan di sini ini ya annotate. Jadi yang pertama itu deklarasi variabel. Urutannya. Kemudian selanjutnya di langkah-langkahnya itu proses dulu inputannya ya. Sebutkan semua inputannya atau panggil yang variabel inputannya. Nah, seperti itu, panggil variabel inputannya. Kemudian yang kedua, kalau sudah kita panggil nih semua variabel inputannya, baru boleh diproses. Ya. Nah, diproses itu tergantung dari masalahnya, apakah menggunakan rumus atau apa, ya, tergantung dari masalahnya. Setelah diproses, baru tampilkan outputnya. Nah, jadi urutannya itu input, proses, baru output. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Ibu hapus lagi. Nah, sudah ya? Bisa dipahami untuk masalah luas lingkaran? Saya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi apa sih kunci algoritma? Jadi yang pertama itu cari solusi yang paling sederhana ya atau efektif. Nah, kemudian alurnya harus benar ya. Kemudian cari solusi yang paling mendekati ya. Mendekati maksudnya mendekati solusinya seperti itu. Kemudian perhitungkan juga efisiensi waktu dan memori. Nah, kalau misalnya siapa tadi Sartika dia punya penyelesaian masalah ada 10. Nah, kalau Ibu ada 8. Nah, pilih yang paling sedikit, yang paling efisien ya. Nah, kenapa? Karena komputer itu semakin banyak baris listing yang kalian ketikkan ya, kalian perintahkan, semakin banyak juga memori yang dibutuhkan ya. Semakin banyak memori yang dibutuhkan, maka semakin banyak waktu untuk memprosesnya. Ya, seperti itu. Jadi pilihlah algoritma yang efisien, ya, efisien dan efektif. Seperti itu. Nah, jadi Anda sudah bisa mampu mengetahui bahwa tujuan algoritma itu supaya apa? Supaya terbiasa membuat perencanaan untuk penyelesaian masalah ya, sehingga solusinya jadi lebih optimal. Nah, jadi organizer key. Jadi anak-anak IT itu terbiasa organize ya, terbiasa teratur. Ya, teratur apanya? Teratur baris listingnya. Seperti itu.
Nah, jadi dari masalah yang kita selesaikan tadi, jadi ada beberapa ciri dari algoritma, ya. Ada namanya finiteness atau keterbatasan. Jadi kita batasi. Ya, kalau misalnya tadi PHI dengan huruf P besar saja, maka itu kita batasi. Tidak boleh lagi pakai P dengan huruf kecil, ya. Jadi selalu kita batasi. Kenapa harus dibatasi? Supaya algoritmanya tidak bingung, seperti itu. Nah, kemudian harus pasti, ya. Pasti ini maksudnya dapat memberikan kepastian bahwa algoritma ini dapat menyelesaikan masalah tersebut, ya. Nah, kemudian ada inputannya, ya, atau masukannya. Kemudian ada outputnya atau keluarannya. Nah, kemudian bersifat efektif. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya sifat algoritma. Jadi selain ciri-ciri ada juga sifatnya. Yang pertama, tidak menggunakan simbol, ya, atau sintaks. Nah, tadi V itu tidak bisa bikin simbol V di listing, ya, listing program nanti. Jadi Anda harus berikan nama itu simbol V, ya, dengan tulisan PHI. Begitu juga dengan simbol-simbol yang lain. Kemudian sifat yang kedua, dia tidak tergantung, ya, misalnya tidak tergantung. Ada mungkin variabel yang kita deklarasikan, tapi Anda tidak menggunakan di dalam algoritmanya. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu, ya. Jadi apa yang Anda mau gunakan di dalam algoritmanya itu semua disebutkan, ya, seperti itu. Karena terkadang di bahasa pemrograman itu seperti itu. Ada yang memberitahu bahwa variabel ini tidak pernah digunakan. Apakah mau digunakan lagi atau tidak? Nah, kalau kita jawab tidak, maka dia akan menghapusnya, seperti itu, ya. Nah, kemudian terkadang juga ada bahasa pemrograman yang mengingatkan programmernya, misalnya kita salah tulis toh, yang tadinya PHI huruf besar, pas kita tulis P dengan huruf kecil itu biasanya ada beberapa bahasa pemrograman yang mengingatkan. PHI sudah ada tadi sebelumnya dengan huruf kapital. Apakah ini yang Anda maksud? Seperti itu, ya. Nah, jadi terkadang ada bahasa pemrograman yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Nah, kemudian notasi-notasinya harus umum. Ya, maksudnya itu umum, bisa dipahami oleh orang-orang awam. Ya, jadi meskipun dia bukan orang IT, dia paham, ya, apa yang kita bikin di situ di algoritmanya, apa maksud dan tujuannya dari algoritma yang kita bikin. Ya. Nah, jadi kalau algoritma yang Anda bikin itu belum bisa dipahami oleh orang awam, maka algoritma yang Anda bikin itu belum bagus, ya, atau belum user friendly. Nah, kemudian selanjutnya dapat menggambarkan urutan kejadian secara logis. Nah, ini selalu diulang-ulangi, ya, karena memang seperti itu algoritma harus berurut. Nah, kemudian dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari, ya. Jadi seperti itu sifat-sifat algoritma. Nah, selanjutnya setelah Anda paham bagaimana itu algoritma, selanjutnya ada namanya struktur-struktur dari langkah-langkah algoritma yang bisa Anda gunakan. Nah, yang pertama ada namanya runtunan atau sequence. Ya, kalau runtunan berurut begitu, sequence, ya, berurut dari awal hingga akhir. Tidak ada yang dilangkah-langkahi, tidak ada belok-beloknya, begitu. Nah, kalau yang ada belok-beloknya itu ada di struktur yang lain. Nah, misalnya yang kedua ini ada pemilihan atau selection. Nah, misalnya nanti di algoritma yang kalian bikin itu, misalnya di langkah ketiga, pemilihan atau selection itu ciri-cirinya ada kata jika maka. Oh, misalnya, jika sudah masak, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Atau kemudian bisa juga ditambahkan dengan jika belum, maka ulangi lagi langkah sebelumnya. Seperti itu, ya. Seperti itu ciri-cirinya pemilihan atau selection, jika maka. Nah, kemudian struktur yang ketiga, ada namanya pengulangan atau repetition. Nah, pengulangan ini misalnya apa ya? Misalnya adakah di dalam resep masakan yang diulang-ulang? Misalnya kalau sudah masak mie ini, apalagi tambahkan air, ya, biasanya, ya, diulang-ulang. Nah, misalnya itu pengulangan. Misalnya sudah habis airnya, ditambahkan lagi airnya. Nah, itu pengulangan kedua. Jika habis lagi airnya, ditambahkan lagi air. Nah, itu pengulangan ketiga. Nah, seperti itu repetisi, ya. Nah, di dalam repetisi kan tadi Ibu sebutkan apa? Jika, ya.
Nah, jadi di dalam pengulangan itu pasti ada pemilihan. Ya, tidak bisa Ki berulang kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuannya. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ciri-ciri dari masing-masing struktur yang tadi. Untuk runtunan atau sequence, terdiri atas satu atau lebih instruksi. Ya, pasti algoritma itu pasti lebih dari satu instruksi. Kemudian dikerjakan secara berurutan. Nah, yang kita kerjakan tadi masalah luas lingkaran, pertukaran teh dan kopi juga itu dikerjakan secara berurutan. Itu namanya sequence, ya, atau runtunan. Kemudian urutan menentukan output atau hasil akhir. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat contohnya. Nah, ada masalah 4 tambah 3 dikali 7. Nah, ini kan urutan menentukan output. Jadi kalau kita berikan dia dalam kurung, berarti yang dalam kurung dulu dikerja toh? Ya, jadi 4 tambah 3 berapa? 7. Kemudian setelah didapatkan yang di dalam kurung baru dikali 7. Sehingga hasilnya 49. Nah, kalau dalam kurungnya kita ganti menjadi seperti ini, jadi yang dalam kurung ini dulu yang dikerja, yaitu 3 kali 7. Nah, sehingga mendapatkan 21. Nanti didapatkan ini baru ditambahkan dengan 4, sehingga hasilnya 25. Nah, perhatikan Ki, sama Ji angkanya, toh sama Ji masalahnya, tapi urutannya menentukan output. Ya, nah seperti itu. Jadi runtunan atau sequence seperti itu, urutan dari langkah-langkah menentukan output. Ya. Nah, selanjutnya di struktur yang kedua, pemilihan atau selection. Kapan ini kita gunakan? Ya, dikerjakan karena kondisi tertentu. Jadi kalau ciri-cirinya itu misalnya ada syarat dan ketentuan yang berlaku, toh? Nah, kalau ada syarat dan ketentuan, maka dibutuhkan struktur pemilihan. Ya. Nah, apa sih itu kondisi? Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Nah, jadi jika A, maka B. Jika bukan A, maka C. Nah, seperti itu. Jadi ada jawaban benar atau salahnya. Ya, seperti itu. Kemudian, kapan instruksinya dilaksanakan? Ketika kondisinya benar. Ya, misalnya dia lanjut ke langkah selanjutnya kalau kondisinya sudah benar. Kalau kondisi salah, maka instruksi tidak dilaksanakan. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya pada penentuan bilangan genap atau ganjil. Nah, bagaimana cara kalau kita secara manusia menentukan bahwa bilangan ini genap atau ganjil? Misalnya angka 3. Nah, bagaimana cara tentukan bahwa 3 itu genap atau ganjil? Ya, siapa namanya? Dwi, kelas B3. Ya, bagaimana Dwi caranya? Hah? Dapat dikalikan dengan 1 dan dirinya sendiri. Begitu ciri-ciri angka ganjil. Iya, Cocomi. Contohnya itu bilangan ganjil 1357. Tapi bagaimana cara tentukan bahwa dia ganjil? Apa ciri-cirinya? Iya, siapa namanya? Hah? Tidak bisa dibagi. Ya, di belakang. Ciri-cirinya hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Cuma itu ya. Kita. Iya, siapa namanya? Sri Yunita kelas B3. Oke, jadi ciri-ciri bilangan ganjil itu ada 2 ya. Bisa dibagi oleh 2 dan dibagi oleh dirinya sendiri. Nah, itu kalau kita manusia. Tapi kalau di komputer tidak begitu. Ya, ada namanya modulo ya. Saya tuliskan dulu. Apa itu modulo? Ada yang pernah kenal kata modulo? Iya, siapa tadi yang bilang? Iya, sisa pembagian ya. Modulo. 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 Atau bisa disingkat dengan mod.
atau sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. Siapa nama tak? Husnul kelas B3. Dan mana kita tahu modulo mut itu sisa hasil bagi? Pernah waktu SMA ya? Iya, alhamdulillah. Ya, jadi sisa hasil bagi ya. Nah, sisa hasil bagi kalau bilangan ganjil itu ketika kita bagi 2 dia bersisa berapa? 1 ya. Kalau bilangan genap kita bagikan 2 bersisa berapa? 0. Nah, jadi itu ciri-cirinya. Ya, sisa hasil baginya modulonya. Kalau angka itu dibagi dengan 2 kemudian mendapatkan sisa hasil bagi 1, maka dia ganjil. Ya, kalau dia sisa hasil baginya 0 maka genap. Ya, jadi kalau sisa hasil baginya, misalnya saya kasih angka bilangan ya, nama variabelnya. Jika bilangan modulo 2 sama dengan 1, maka dia adalah ganjil. Ya. Nah, jika bilangan modulo 2 sama dengan 0, maka dia adalah genap. Jadi seperti ini. Nanti ini Anda sisipkan nanti di dalam algoritmanya. Ya. Jika cukup saja sebutkan salah satu ini, tidak usah dua-duanya. Ya. Jika, saya tulis di sini, jika bilangan modulo 2 sama dengan 1, maka bilangan adalah ganjil. Nah, untuk perintah salahnya, maka bisa kita bikinkan sebuah kata seperti ini. Selain itu, ya bisa pakai begitu. Selain itu, maka bilangan adalah genap. Ini tidak bisa aku geser-geser ini, tidak bisa aku kasih naik. Jadi, oh bisa gitu. Nih, ya. Ini nanti dalam algoritmanya seperti ini, ya. Jika bilangan modulo 2 sama dengan 1, maka bilangan adalah ganjil. Selain itu, maka bilangan adalah genap. Nah, boleh juga ditukar. Misalnya yang nolnya kita pakai, boleh. Jika bilangan modulo 2 sama dengan 0, maka apa? Iya, bilangan adalah genap. Selain itu, iya, maka bilangan adalah ganjil. Ya, seperti itu. Jadi di dalam pemrograman itu yang dikenali adalah modulonya, sisa hasil baginya, ya. Nah, bisa dipahami pemilihan atau selection, ya. Ada kondisi benar dan salahnya. Ciri-ciri yang lainnya juga menggunakan kata jika, maka. Nah, struktur yang ketiga pakai struktur pengulangan atau repetition. Ya, contoh statement ya atau kata kunci yang bisa kita gunakan dalam repetition itu ini. Ada for, while, do while. Ini nanti kalian pelajari ya. Ibu cuman kasihkan saja gambarannya dulu. Repeat until, for, down to, do, for, to do. Ya, jadi kita anak IT secara tidak langsung juga menggunakan bahasa Inggris ya. Siapa di sini yang laptopnya bahasa Inggris semua? Mungkin semuanya ya. Malah dihitung jari kalau dia pakai bahasa Indonesia. Di Microsoft-nya pakai bahasa Indonesia pasti aneh, toh? File dia bilang apa di situ file? Saya tidak tahu kalau file bahasa Indonesianya apa, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa sih itu pengulangan? Pengulangan adalah kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Nah, jadi pengulangan itu akan berulang kalau memenuhi kondisi, ya. Nah, sesuai dengan kondisi. Jadi kalau terpenuhi kondisinya maka dia berulang. Sebanyak berapa perulangannya? Sebanyak yang Anda tentukan ya sebagai programmer. Kalau di pengkondisiannya itu disuruh ulang dari misalnya dari angka 1 sampai angka 10. Jadi kalau angka yang didapatkan itu di antara 1 sampai 10 maka dia berulang. Ketika angkanya di selain dari angka 1 sampai 10 atau misalnya angkanya sudah di 11 nih, maka apakah dia berulang? Tidak, ya, karena di kondisinya tadi atau di syaratnya tadi ulangi perintah ini ketika nilai A 1 sampai 10. Toh, selain itu maka
stop perulangannya, hentikan perulangannya. Nah, jadi ketika dia berada di kondisi A sama dengan 11, maka tidak diulangi perintahnya, ya, atau berhenti perulangannya seperti itu. Jadi ini adalah statement atau perintah yang bisa Anda gunakan di dalam pengulangan, ya. For, bisa juga ini for to do. Ulangi perintah ini dari nilai awal sampai nilai akhir. Nah, jadi ini titik-titiknya nilai awal, ya, kondisi awal sampai kondisi akhir. Nah, kalau while itu selama, ya, jadi selama memenuhi kondisi maka ulangi perintah ini. Nah, kalau ini lakukan perulangan ini sampai kondisi ini. Nah, jadi dia mengulang-ulang terus sampai kondisi yang di dalam while ini terpenuhi. Seperti itu. Kemudian kalau repeat until hampir sama dengan for to do. Ulangi perintah yang ada di dalam ini, sama dengan ini, ya, do while. Ulangi perintah yang ada di dalam sini, di dalam statement ini sampai apa. Nah, jadi di sini kondisi berhentinya kita tulis di sini. Ya, perulangannya ada di sini, kondisi berhentinya di sini. Nah, kalau for down to itu dia mengulang, kalau tadi A 1 sampai 10, kalau ini dia kebalikannya. Dari 10 sampai 1. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada kondisi yang kalian akan mendapatkan kasus seperti itu. Dari besar ke kecil. Dari kecil ke besar. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami untuk repetition? Oke. Nah, selanjutnya. Nah, jadi apa sih perbedaan algoritma dengan bahasa pemrograman? Nah, jadi perbedaannya program, ya, sebelum kita ke algoritma dan bahasa pemrograman, kita pahami dulu itu program. Apa sih itu program atau aplikasi-aplikasi yang ada di HP atau aplikasi yang ada di komputer? Program adalah kumpulan instruksi atau statement yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman, ya, dan melibatkan struktur data atau algoritma. Nah, jadi satu program, satu aplikasi itu tersusun atas dua ini. Instruksi yang kita tulis menggunakan bahasa pemrograman sama struktur data yang kita tulis menggunakan algoritma. Jadi kalau dirumuskannya seperti ini. Program sama dengan algoritma tambah bahasa pemrograman. Nah, jadi algoritma itu adalah langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis menggunakan bahasa manusia, ya, menggunakan bahasa manusia. Kalau bahasa pemrograman itu ditranslate istilahnya dari bahasa manusia menjadi bahasa pemrograman. Nah, kalau misalnya tadi input masukkan nilai V, kalau bahasa pemrograman, apa bahasa pemrogramannya kalau masukkan nilai V? Nah, tergantung dari bahasa pemrograman yang akan kita pelajari. Ya, nah, ada misalnya contoh kalau di C++, input C-nya itu perintahnya adalah cin, ya, cin tulisannya cin. Apa yang mau diinputkan? Jadi diawali dengan perintah cin. Nah, setelah cin itu kita panggil nih variabel apa yang mau kita inputkan. Nah, seperti itu. Toh, kalau bahasa manusianya masukkan nilai V, kalau bahasa pemrograman cin, terus ada lagi tulisan begini, saya tuliskan ini contoh saja ya, tapi jangan maki duluan. Sebagai contoh saja. Nah, kalau di algoritma, kita tuliskan di sini algoritmanya, masukkan nilai V. Nah, kalau di bahasa pemrograman, itu tulisannya begini, cin, koreksi Ibu kalau salah Nas, karena kadang Ibu kadang lupa begini kah atau begini. Nah, cocok yang tadi, iya. Ada di sini yang suka C++. Siapa yang pernah C++? Kita ya, oh ya, alhamdulillah. Cin, kemudian sebutkan nilai, sebutkan variabel yang kita mau inputkan, ya. Nah, panggil saja seperti ini. Coba kita lihat perbedaannya, ya. Bahasa manusia dengan bahasa pemrograman. Seperti itu. Masukkan nilai V, bahasa pemrogramannya cin, ini, tanda ini, kemudian diikuti dengan variabelnya, V. Ya, baru diakhiri dengan titik koma. Nah, jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang selalu harus dibutuhkan penutup di akhir baris, setiap baris listingnya.
ya. Kurang saja ini titik koma, maka dia error. Ya. Iya, jadi harus teliti, ya, harus teliti. Bisa dipahami algoritma dan bahasa pemrograman? Saya seperti itu. Jadi program adalah algoritma tambah bahasa pemrograman. Tidak bisa cuma salah satu. Tidak bisa juga cuma bahasa pemrograman. Jadi programmer yang baik itu tidak bisa jadi programmer yang hebat kalau algoritmanya tidak bagus, ya. Kalau tidak ada algoritmanya, acak-acakan caranya bikin listing, baris listing, tidak bisa jadi satu program. Jadi dia butuh ini juga algoritma. Terus tidak bisa juga algoritma saja, tidak bisa cuma bahasa manusia saja, dibutuhkan bahasa pemrograman juga supaya bisa menjadi satu program. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita lanjut lagi kaidah algoritma. Jadi kaidah algoritma itu kaidah, ya, kayak aturannya begitu ya. Apa saja sih aturan-aturan yang mesti kita patuhi dalam membuat sebuah algoritma? Ya, yang pertama dia independen, ya. Independen artinya tidak terikat, ya. Tidak terikat, ya, tidak terikat dari bahasa pemrograman tertentu. Ya, namanya juga bahasa manusia, jadi dia secara umum. Ya, jangan terlalu terpengaruh dengan misalnya kalau kalian nanti sudah ahli nih, sudah expert ya menjadi seorang programmer, jangan kita terpengaruh sama bahasa pemrograman yang kita minati, misalnya Java, misalnya MATLAB, Python, jangan terpengaruh dari situ. Tapi pisahkan dulu algoritma dulu yang kita bikin, baru bahasa pemrogramannya, ya. Nah, selanjutnya aturan yang kedua, notasi yang Anda terjemahkan itu di dalam algoritma itu bisa ditransformasikan ke semua bahasa pemrograman. Ya, notasi-notasi atau notasi itu istilahnya adalah variabel atau struktur yang Anda gunakan itu bisa diterjemahkan ke semua bahasa pemrograman. Kemudian ini yang perlu Anda pahami, jika beda bahasa pemrograman, tapi sama algoritmanya, maka outputnya pasti sama. Perhatikan, beda bahasa pemrograman, ada yang pakai Java, ada yang pakai MATLAB, ada yang pakai Python, ada yang pakai C++, ya. Meskipun berbeda-beda bahasa pemrogramannya, tapi sama algoritmanya, ya, algoritma langkah-langkah penyelesaian masalahnya, maka outputnya pasti sama, ya. Misalnya sama-sama algoritmanya itu sama misalnya bahasa pemrograman ini dia pakai MATLAB, itu pakai Python, yang di sini pakai Java, ya, tapi algoritma yang mereka susun di situ adalah algoritma menyelesaikan luas lingkaran, maka pasti outputnya sama, yaitu menghasilkan luas lingkaran, ya, meskipun bahasa pemrogramannya beda-beda. Tapi kalau algoritmanya beda, ya pastilah outputnya juga beda, ya. Di sini dia pakai algoritma luas lingkaran, di belakang luas persegi, pasti beda toh tujuannya, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penerjemahan algoritma, bagaimana bagaimana kita menyusun sebuah algoritma yang bagus? Yang pertama ada deklarasi variabelnya, ya. Ya, seperti Bu yang tadi sebutkan. Nah, selain di deklarasi variabel, kita sebutkan variabel-variabel yang kita mau gunakan, ada V, ada R, ada S atau CC. Itu juga sebutkan tipe datanya, ya. Nah, jadi kalau di resep masakan, misalnya siapkan garam. Nah, garamnya pasti diukur toh, berapa garamnya? 1 sendok misalnya, toh. Nah, itu sama dengan tipe data, ya. Misalnya variabel V. Nah, V tipe datanya apa? Dia berupa apa? Angka, ya. Nah, kalau angka di dalam matematika dia apa tipe datanya? Nah, kalau kita di bahasa pemrograman, kalau dia berupa angka itu ada namanya tipe data integer, ya. Ada juga float, ada juga desimal, ada juga long integer. Nah, ada banyak macam tipe data nanti kita pelajari, ya. Jadi seperti itu fungsinya tipe data. Kita tentukan sebuah variabel itu mengikuti dari tipe datanya. Kalau misalnya tipe data R kan tadi kita mau hitung ya menggunakan rumus, berarti dia berupa apa? Angka atau huruf? R.
angka ya, karena dia akan dimasukkan dalam rumus dan dihitung. Toh? Nah, jadi dia berupa angka nanti. Maka R itu kita tentukan dia tipe data berupa angka. Angka yang mana ya tentukan Maki. Angka bilangan bulat kah? Kalau bilangan bulat berarti dia integer. Kalau bilangan desimal berarti dia float ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi bukan karena variabelnya R, jadi kita bilang dia huruf, bukan. Tapi tujuannya itu variabel mau apa? Mau dihitungkah? Ya, kalau dihitung berarti dia berupa angka. Tapi kalau misalnya nama, variabelnya nama ya. Variabel itu bukan cuma berupa huruf R atau V, tapi bisa juga kalau nanti kita bikin form biodata atau program menginput biodata, kan di input biodata ada namanya, ada nama toh diisi. Nah, nanti kalian bikin variabel, kita sebutkan itu namanya nama, variabelnya nama ya. Nah, nama itu yang kita mau input nanti apa? Berupa teks atau angka? Teks ya atau huruf. Nah, cari Maki tipe data yang mengandung huruf atau teks, apa tipe datanya? Ya, ada namanya char, apalagi string, apalagi varchar, ya, dan seterusnya. Nanti kita pelajari, jangan mikir dulu. Tidak apa-apa kita terkagum-kagum dulu sama teman-teman ya yang sudah belajar, yang mungkin sudah pernah dapat di waktu sekolah menengah kejuruan mungkin ya. Nah, tapi nanti semuanya insya Allah bisa dipintar juga ya. Nah, jadi jangan khawatir. Jadi seperti itu, ada variabel, ada juga tipe datanya. Nggak bisa cuman kita sebutkan begini, siapkan garam, tapi tidak kita sebutkan berapa anunya, tipe datanya ya, berapa ukurannya. Jadi harus selalu ada tipe data ya. Nah, selanjutnya algoritma itu harus kita tentukan pemakaian atau pemilihan instruksinya atau strukturnya tadi ya. Apakah sequence, ataukah ada selection, ataukah ada repetition ya atau pengulangan. Nah, kemudian ada aturan sintaksis ya. Sintaks itu sama aja dengan listing ya. Listing yang akan Anda tulis dalam bahasa pemrograman. Ada beberapa aturan-aturan yang mesti Anda patuhi ya. Ada yang case sensitif, ada yang di tiap akhir baris harus ada titik komanya dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada hasil ya, ada outputnya. Jangan sampai bagus algoritma dari deklarasi variabel, pilih tipe data, pemilihan struktur dan aturan sintaksisnya, tapi lupa tampilkan hasilnya, nah, tidak bagus juga algoritmanya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa bahasa pemrograman yang membutuhkan compiler ya, operasi compiler. Salah satunya itu C++ ya, yang akan kita pelajari di semester ini. Jadi C++ itu ketika Anda mau menjalankannya ya, ada nanti tombol run ya, atau menjalankan aplikasi, menjalankan listing yang telah Anda bikin, itu perlu dikompil dulu ya, dikompil dulu baru bisa dijalankan. Tidak bisa dijalankan kalau belum dikompil ya. Di compile itu menerjemahkan ya, misalnya kalau saya gambarkan seperti ini, dari misalnya dari A menuju C itu ada B dulu di compiler, di kayak bahasa mesin begitu ya. Ini A, ini algoritma yang kita bikin, listing ya yang kita bikin, terus untuk menjadi sebuah output itu harus diterjemahkan dulu dari listing ini dia ke bahasa mesin dulu. Di bahasa mesin itu yang memorinya ya, dipanggil semua memorinya, yang variabel ini ada di memori mana, variabel itu ada di memori mana, itu dikompil semua ya pakai bahasa mesin. Setelah itu baru ditampilkan di layar. Nah, seperti itu ya. Ada beberapa bahasa pemrograman yang butuh compiler atau penterjemah dari listing, baris listing, kemudian diterjemahkan ke bahasa mesin, baru bisa ditampilkan ke komputer, ya, layar komputer. Tapi ada juga yang tidak butuh compiler, ya, misalnya bahasa pemrograman apa ya tidak butuh compiler, misalnya MATLAB, ya, tidak butuh compiler. Yang tinggi-tinggi, Python, tidak butuh compiler, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya. Ya sudah, sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji?
Ya, kalau tidak ada, Ibu buka tugasnya ya. Ya. Saya mau buka anunya dulu, tugasnya. Ada di diktatnya. Anunya kampus lain. Ini hanya sebagai salah satu referensi aja ya, tapi tidak semuanya nanti di dalam diktat ini kita pelajari. Hanya sebagai referensi bahan belajar kalian. Nah, tugasnya itu ini. Tunggu, saya belum share screen. Ya, tampil Ji, latihan soal di Zoom. Tampil Ji, Dek. Tampil Ibu. Oke. Ya, jadi ini tugasnya ya. Ada nomor 1 sampai 10 toh? Ya, enggak semua Ji kita kerja. Yang stambuk ganjil kerjakan nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 ya. Stambuk genap kerjakan nomor genap. Nomor 2, 4, 6, 8, 10 ya. Belum. Hah? Oh begitu nanti. Oh iya, nanti ingatkan Ibu di grup di. Ya, jadi soalnya saya bacakan ya. Apakah yang dimaksud dengan algoritma? Terus yang kedua, apa perbedaan antara algoritma dan program? Ya. Yang ketiga, suatu algoritma terdiri atas 3 struktur. Ada runtunan, pemilihan, perulangan. Jelaskan masing-masing. Ya. Keempat, apa perbedaan antara program dan bahasa pemrograman? Yang kelima, nah ini seru di sini. Buatlah algoritma menulis dan mengirimkan surat. Ya. Nah, jadi ingat masing-masing orang punya penyelesaian masalah masing-masing. Jadi kalau ada yang sama persis, Ibu kasih 0 ya, 0. Jadi kerjakan. Boleh sharing, boleh diskusi, tapi ketika dituangkan ke lembar jawaban, kerja sendiri. Ya. Ibu mau tahu bagaimana logika tak semua. Nomor 6, buatlah algoritma mengambil uang di ATM. Ya, sudah pernah semua ambil uang di ATM toh? Pernah toh? Ya, ada yang belum mungkin? Ada yang belum? Ya, kalau yang belum silakan tanya-tanya sama temannya yang sudah pernah ya. Baru silakan Anda tuangkan ke sini. Atau bisa juga nonton di YouTube saja. Toh, apa sih yang tidak ditahu sekarang ada semua nih di internet. Nah, nomor 7, buatlah algoritma. Nah, ini juga seru ini. Membuat kopi ya, yang rasa manis dan pahitnya pas menurut Anda. Nah, mungkin ada yang mau pakai creamer, nih. Ada yang tidak suka creamer, ada yang suka kopi hitam saja, nih. Nah, yang tidak suka manis mungkin ya. Ada yang suka pakai susu kental manis mungkin ya, dan seterusnya. Terus ada juga itu kopi, kopi bukan yang selain kopi bubuk ya. Sebelum menjadi kopi bubuk, ada namanya kopi robusta atau apakah itu namanya, per biji. Toh, jadi ada yang orang suka 10 biji, ada yang suka 7 biji, ya. Kalau Ibu di pantry di bawah itu suka pesan sama Fajar namanya ya, baristanya Vicom 7, saya naik Bu Siska 7 biji gitu. Kalau Pak D dia 10 biji. Nah, jadi tiap orang beda seleranya ya. Jadi di sini jangan ada yang sama ya. Hindari kopas. Nah, nomor 8, buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga ya. Nah, luas segitiga. Terus yang 9, buatlah algoritma
untuk proses aktivitas. Nah, dari pagi sampai malam. Nah, ini biasanya ini 1 lembar, 2 lembar enggak cukup kayaknya ya perempuan. Kalau cowok itu lurus-lurus jika kehidupannya. Bangun tidur main game. Sudah itu sudah sampai malam main game. Nah, kalau perempuan banyak dia kerja tawar. Ya, silakan diterjemahkan menjadi sebuah algoritma. 10, buatlah algoritma mengurutkan 3 bilangan acak. Mengurutkan 3 bilangan acak. Nah, jadi tentukan dulu variabel apa yang dibutuhkan. Oh, ada 3 bilangan. Oh, berarti ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Ya, silakan ada tentukan nama variabelnya masing-masing. Ya, terus di input bilangan 1 di input ini, bilangan 2 di input ini, bilangan 3 di input ini. Dia masih acak. Nah, gimana cara yang diurutkan? Ya, silakan cari tahu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, bagaimana cara kerjanya, Bu? Tulis tangan. Ya, tulis tangan, terus setelah ditulis tangan difoto. Setelah difoto simpan dalam bentuk file PDF baru upload di Kalam. Oke? Pahami? Ya. Deadline-nya sampai pekan depan. Tapi seperti yang Ibu bahas kemarin, tidak apa-apa terlambat, ya. Yang penting di jawaban takji sendiri. Tapi usahakan jangan ya. Jangan jadi orang yang prokrastinasi ya, menumpuk-numpuk pekerjaan. Katanya tugas itu beranak pinak ya. Kalau tidak dikerja, yang satu beranak pinak itu. Jadi selesaikan ya. Kalau mumpung masih awal-awal, masih sedikit di agendanya ya. Yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Ji? Oke, nanti Bu share ya materi pada hari ini, baik itu di slide maupun di diktatnya ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu tutup kelas hari ini dengan ucapan alhamdulillah, apalagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di kelas sabar dulu, saya absen dulu yang di Zoom ya. Tanggal berapa ini? 26 ya? Udah ada nih. Kelas berapa yang di Zoom? B4, Di? B4. B5, Bu. Oke, saya absen dulu. Ade Handayani Kadir? Hadir, Bu. Oke. Alifah Asmi? Hadir, Bu. Mana? Oke. Terus Andi Nurul Fitri? Andi Nurul Fitri? Masalah Zoom, Bu. Hadir, Bu. Mana? Mana orangnya Andi Nurul Fitri? Saya, Bu. Oke. Fitra Lizani Ishak? Fitra Lizani Ishak? Nggak ada? Hadir, Ibu. Mana? Bilang lagi hadir, baru on cam. On cam semua ya, kalau absen. Fitra Lizani mana? Hadir, Ibu. Oke, aman. Next, Maharani Safwa Andini. Maharani Safwa Hadir, Andini. Bu. Ya, mana orangnya? Oke, aman. Nabila Widianti. Oh, di kalam ini dia. Hadir, Bu. Huruf di. Mana Nabila? Nabila bilang hadir lagi. Lama. Nasrina Imtiaz. Nada? Nur Syafika. Hadir, Ibu. Siapa yang hadir ini? Nur Syafika atau Nasrina?
Nur Syafika ya. Oke. Nur Aziza. Ada Nur Aziza? Nur Aziza Wardani? Bu. Mana Nur Aziza? Ya, sudah Mi. Nur Syamsi? Hadir Ibu. Tidak Sebut bisa. nama baru bilang hadir. Nur Syamsi. Oh ya, ada nih. Nurul Cahyani. Hadir Ibu. Mana Nurul Cahyani? Oke. Hadir Ibu. Nurul Fitriani. Hadir Bu. Di sini saya pas. Oke. Putri Aprilia. Putri Aprilia. Hadir Bu. Hadir. Mana Putri? Hai. Putri Bimadayanti. Hadir. Putri Bimadayanti. Mana Putri Bimadayanti? Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Saya Bu. Ada Bu. Ada Bu. Oke, ada. Rizka. Ada Rizka. Hadir Bu. Hadir Bu. Bilang Ki Rizka hadir Bu, begitu. Hei. Rista. Oh ya, ada Rizka, ada Rista lagi. Rista. Hadir Bu. Hadir Bu. Siapa hadir? Rista. Kalau anu ini, kalau Tahsin Risto. Ruto, Risto. Rista, ada Rista? Oh, ada Ji. Sartika Widya. Hadir Ibu. Oke, aman. Sinar Mianti. Sinar Mianti. Aduh, siapa itu namanya? Hadir Bu. Siapa yang hadir itu? Sinar ya? Sinar. Bu. Ya. Tulis Triawati. Hadir Ibu. Oke, aman. Umul Ulia. Umul Ulia. Umul. Umul Ulia. Hadir atau tidak? Oh, ada Ji. Oke. Terakhir Firkayanti. Hadir Bu. Mana? Bilang lagi Hadir hadir. Bu. Firka. Hadir Bu. Firka. Hadir Bu. Ya, suaranya jadi dengar, enggak ada orangnya. Oke. Ibu Chef Hadir ya. Bu. Kelas Bu, B5 nama sudah. ada. Kelas B5 lagi. Bu, Yang genap ya. Yang ganjil ada Ji? Cabe Bu. Iya, iya. Enggak ada nama aku Bu. Oh, yang ada namanya berarti belum enroll kalam ya? Sudah. Kurang 4 orang Bu. Kurang 4 orang tadi. Iya, sebentar Pina, sebentar. Kita anu dulu. Kita ke B4 dulu. B5. Ainur Rahma Al-Mafira. Hadir Ibu. Nah, bilang hadir lagi supaya tampil videonya. Oke. Hadir Ibu. Oke, aman. Andi Aulia. Oke. Buka maskernya supaya Bu lihat. Buka tak? Oke, Andi Aulia. Buka semua maskernya. Dewi Ernita. Sakit apa? Oh, operasi apa kok dong? Hah? Astagfirullah. Iya, semoga cepat sembuh. Vivi Olivia. Hadir Bu. Mana Vivi? Hadir Bu. Bilang lagi hadir. Oke, aman. Jihan Nafasya. Oke, Jihan. Julisa. Oke. Musdalifah Santong. Hadir Bu. Ya, mana? Bilang hadir lagi. Hadir Bu. Oke. Nabila Nur Afifah. Nabila, oke. Nur Fadila. Hadir Bu. Ya, bilang hadir lagi. Supaya tampil videonya. Pratiwi. Oke. Sarah Reski Pratiwi. Hadir Bu. Bilang lagi hadir, Sarah. Hadir. Enggak ada tampil. Oke. Ulfasari. Oke. Yahdini Insi. Hadir Bu. Oke. Oke.
Aman. Ibu, Hmm, Ibu siapa atas tadi? nama Dewi Di 4 masih ada 5 orang ya. Eh, 21 Ji, sampai 21. Siapa B4 yang belum disebut? Nasrina. Ada Nasrina? Nggak Hadir, ada. Bu. Oh, hadir Ji. Oke, ada lagi yang belum disebut namanya? Ini saya. kalau ada yang belum berarti belum enroll atau mungkin salah masuk grup Ki. Waktu enroll pakai password kelasnya Jito. Sebentar ya, Ibu, yang belum absen. Ya, yang di Zoom sudah boleh live ya. Ibu akhiri ya. Makasih, Ibu Bu. share. Oke deh, sama-sama. Ini Next week.